Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur Allah kita dapat bertemu kembali dalam acara ngabuburit bersama BK Paksi Kota Depok. Alhamdulillah setelah sekian hari, bahkan kita sudah berada di penghujung akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan semua puasa kita, ibadah kita selama bulan Ramadan ini mendapat ridho dari Allah dan diterima amal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pengurus BK Paksi, keluarga besar BK Paksi Kota Depok. Hari ini kita dalam acara ngabuburit hari ini ada spesial. Kita ada tamu sahabat saya di Hong Kong yang merupakan inspirator saya untuk berdakwah di Hong Kong. Masya Allah. Beliau adalah nama aslinya adalah Pak Arif Wahyudi ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dalam sehari-hari lebih senang memanggilnya dengan Pak Didi ya. Karena lebih akrab dan lebih rasa dekat lah seperti itu. Dan hari ini mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai kiprah dakwah di Hong Kong ini, dan mungkin sebelumnya saya share sedikit gambaran aktivitas dakwah yang hampir setiap Sabtu, setiap Minggu dilakukan oleh Pak Ustadz Didi ini bersama rekan-rekan tim dari MCHK, Muslim Council Hong Kong, yang di di koordinatornya Brother Adil ya, Pak Didi. Ya, betul Brother Adil. Kita lihat di foto yang sebelah kiri ini saya dengan Pak Didi saya pernah ikut terlibat beberapa kesempatan, dan Brother Adil adalah yang di belakang ini, yang jenggotnya panjang ini. Nah ini beliau yang menginspirasi juga untuk menggerakkan street dakwah, dan di kanan ini adalah kita ada booth di daerah Tsim Sha Tsui, di sekitar berdekatan dengan Masjid Kowloon yang ada di Hong Kong. Ini aktivitasnya, dan memang di situ terlihat ada sesuatu yang menarik, mungkin bisa kita saksikan, adalah tulisan banner "We Love Yesus". Wah, ini yang menarik ini. Nah, inilah mungkin nanti akan kita sedikit diskusikan dengan Pak Didi mengenai bagaimana kiprah dakwah dan bagaimana kita di Hong Kong ini mengenalkan agama Islam ini kepada lingkungan masyarakat di Hong Kong. Pak Didi silakan mungkin berbagi cerita atau sekaligus memotivasi kami yang teman-teman juga yang di Indonesia, bagaimana kiprah dakwah yang dilakukan oleh MCHK dan Pak Didi khususnya dalam memperkenalkan agama Islam ini di bumi Hong Kong yang kita adalah golongan minoritas umat Islam dan minoritas. Silakan, tafadhol Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita itu sudah, MCHK itu berdiri kurang lebih 4 tahun 5 tahun kalau nggak salah saya. Kita mulainya dengan memang tekad awalnya adalah membuka suatu organisasi yang khusus menyebarkan, memberitahu dan mengedukasi masyarakat ke Hong Kong, begitu juga dengan masyarakat Muslim dan non-Muslim mengenai Islam. Jadi dari situ awalnya, kemudian kita salah satu aktivitas utamanya adalah ada yang kita sebut dengan street dakwah. Kita lakukan setiap hari Sabtu, kurang lebih antara setelah zuhur sampai masuk maghrib, di mana kita membagi-bagikan Quran, terutama Quran dalam terjemahan bahasa Kantonis, bahasa Cina dialek Kantonis yang dipakai resminya di Hong Kong, dan juga buklet-buklet atau pamflet-pamflet lain mengenai Islam.
Kemudian dalam hari ini biasanya kami membagi-bagikan Quran, kemudian siapa yang tertarik untuk datang dan belajar mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi Isa, mengenal Allah dan semua para nabinya dalam satu saat tadi kita lihat sendiri salah satu brosur besarnya atau pajangan itu adalah ada tadi We Love Jesus seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, juga ada salah satu pesan utamanya adalah one God, one religion, kemudian many prophets. Jadi satu Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala dan satu agamanya yaitu agama Islam, agama yang menundukkan hati kita menurut kepada perintah Allah dan banyak nabi. Jadi itulah salah satu penarik kami, dan juga dengan banyaknya berita-berita negatif yang ada di media-media massa mengenai Islam, mengenai Muslim. Salah satu tekad kita adalah mencoba melakukan pembenaran, bukan pembenar, maksudnya memberikan informasi yang benar mengenai Islam yang sesungguhnya. Jadi itu adalah utamanya. Kemudian kami juga sering bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain, misalnya dengan instansi-instansi pemerintah atau dengan instansi-instansi pendidikan, di mana kami bisa menitipkan informasi-informasi tentang Islam. Apalagi seperti masalah seperti Ramadan kali ini ya, kita setiap Ramadan selalu membagi-bagikan misalnya kurma ke semua konsulat jenderal yang ada di Hong Kong. Apapun konsulat jenderalnya, konsulat jenderal Amerika, konsulat jenderal Filipina, konsulat jenderal Bangladesh, kita kasih paket mengenai kami melakukan puasa dan kami kirimkan buah kurma. Itu salah satunya, dan selalu kalau misalnya ada kejadian-kejadian, misalnya ada musibah waktu itu di salah satu negara, kami sampaikan surat kepada mereka bahwa kami Muslim Hong Kong ikut simpati dengan kejadian yang menimpa negara Anda, dengan korban yang terjadi. Itu salah satu bentuk simpati kami bahwa Islam itu adalah universal. Jadi kalau siapapun manusia yang tertindas, tersiksa, terkena musibah, mereka adalah makhluk Allah, maka kami menyampaikan simpati. Jadi sifatnya seperti itu. Dan kita juga misalnya terlibat dengan organisasi kepolisian, ikut misalnya anti drug atau anti narkoba, ikut bersama dengan kampanye, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat, misalnya pertandingan sepak bola masyarakat untuk anak-anak muda dan seterusnya. Itulah salah satu awalnya mengajak masyarakat. Dan kemudian kegiatan yang paling rutin itu adalah kelas-kelas agama. Jadi misalnya setiap hari Jumat ada kelas agama 1 jam live talk ya. Kemudian begitu juga dengan pendidikan para mu'alaf, juga kita adakan pendidikannya, dan banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan di sana, terutama juga untuk para muslim memperkenalkan apa yang disebut dengan pengobatan Nabi bekam. Jadi kita selalu melakukan bekam sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan. Itu salah satu beberapa kegiatannya. Nah, misalnya seperti sekarang ini yang kita kadang-kadang ikut tersentuh gitu, misalnya bagi-bagiin surat dari MCHK gitu menjelaskan bahwa kami masuk bulan Ramadan. Jadi kayak surat ini bisa di-download oleh siapa saja untuk dia bagikan, untuk kasih ke bosnya. Jadi bosnya bisa dia minta izin mau pulang lebih cepat atau apa. Jadi ada surat-surat yang bisa mereka pakai. Atau misalnya untuk Lebaran nanti, kenapa misalnya kita kasih surat, saya minta cuti kalau nggak Selasa atau Rabu, kita jelaskan. Nah, surat ini bisa di-download, bisa dikasih ke atasannya yang punya atasan non-Muslim. Jadi itulah biasanya kegiatan-kegiatan kami selama di sini, memperkenalkan Islam kepada masyarakat, begitu juga dengan mendidik masyarakat Muslim yang ada di Hong Kong secara umum. Seperti itu, Pak Adi. Ya, waduh, menarik sekali. Berarti tidak hanya sekedar balik aja ya, nggak hanya sekedar ceramah ya. Ini berbagai aktivitas yang berbagai aspek ya, tidak hanya sekedar agama, berbagai aktivitas sosial pun banyak dilakukan. Iya. Tadi kembali ke yang tadi ya, street dakwah tadi ya. Kenapa ya tadi kok justru yang dipakai banner utama yang gede gitu kan, orang kan lihat dari jauh banget, wah ini katanya Islam tapi kok bilang-bilang Yesus gitu loh, kok cinta sama Yesus. Latar belakangnya gimana nih Pak Didi?
Jadi sebenarnya kan Nabi Isa alaihissalam, kalau kita lihat Quran terjemahan berbahasa Inggris, maka Quran dalam terjemahan bahasa Inggris itu Nabi Isa alaihissalam itu diterjemahkan menjadi Jesus, Jesus peace be upon him. Jadi itu dibuatnya seperti itu. Nah, dan kisah Nabi Isa alaihissalam itu, kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu disebut secara nama itu 4 kali. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran 136 atau 139. Luar biasa banyaknya. Nomor 2 itu Nabi Ibrahim 70 sekian. Nah, salah satu Nabi yang juga paling banyak disebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau terjemahan dalam Quran terjemahan Quran dalam bahasa Inggris itu Jesus, peace be upon him. 25 kali disebut. Selain itu juga ibundanya Nabi Isa alaihissalam atau Jesus peace be upon him itu adalah Mary. Kalau diterjemahannya dalam bahasa Inggris itu Mary, itu Maryam alaihissalam. Dan bukan hanya namanya disebut, malah ada surat Maryam. Jadi keturunan Bani Israel yang berasal dari Maryam alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam itu sangat kental kisahnya menjadi cerita yang bisa dimanfaatkan. Banyak sekali kisah-kisah mengenai Maryam alaihissalam, begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam yang menjadi inspirasi, yang menjadi tuntunan para muslim sampai nanti di akhir zaman. Dan inilah kisah Nabi Isa sesungguhnya. Dan kisah Nabi Isa sesungguhnya atau Jesus peace be upon him ini tidak banyak yang tahu. Jadi tugas kita adalah memberi dakwah atau memperkenalkan siapa sih Nabi Isa itu yang sebenarnya menurut versi Islam atau menurut Al-Quran, menurut Allah SWT. Jadi banyak orang yang kebetulan pengalaman kita banyak sekali saudari-saudari kita, ada saudara dan saudari kita yang tadinya berlatar belakang Kristiani, kemudian mereka belajar dan mengenal Nabi Isa. Banyak kita kebetulan di organisasi kita banyak sekali yang akhirnya masuk Islam setelah mengenal. Lebih seperti itu. Ya, jadi di sini nggak alergi dengan sebutan Yesus ya? Karena mungkin latar belakangnya bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya kan Nabi Isa itu kan bahasa Arabnya. Sebenarnya bahasa Ibraninya ada yang bilang ada yang kemungkinan namanya Yesus. Jadi kan dia tidak ada J kan. Ada mungkin Yesus atau Yesus. Jadi itu bahasa Ibrani, walau alam, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin perubahan bahasa sama dengan Al-Masih. Al-Masih itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani karena Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew ini menjadi Kristos. Kristos itu kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Inggris menjadi Christ. Kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi Kristus. Cuma perbedaan bahasa. Kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Berarti luar biasa. Ini hal yang baru bagi kita kalau kita di Indonesia kan. Oh, kalau Yesus itu untuk Kristiani, kalau kita Isa, jadi beda ini gitu ya. Sebenarnya ya tokohnya sama sebenarnya. Iya. Cuma dari latar belakang agama yang berbeda melihatnya. Iya. Jadi kita mau meluruskan bahwa ya kita juga mengimani Nabi Isa juga gitu kan ya. Iya. Memang salah satu keywordnya Pak Adi ketika kita berdakwah menggunakan Jesus peace be upon him itu adalah kita selalu menyebut seorang muslim tidak bisa disebut muslim kalau dia tidak percaya dengan Jesus peace be upon him. Semua orang langsung bingung maksudnya katanya. Ya itu salah satu rukun agama kita, rukun Islam adalah percaya kepada Nabi. Ya kan, bahwa Nabi itu pesannya sama, yaitu pesannya menyembah Allah. Dan semua Nabi itu adalah muslim. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi muslim. Terjemahannya kalau dalam bahasa Inggris, Jesus peace be upon him is a Muslim prophet. Dia mau terserah ini bisa kontekstual, bisa was a Muslim prophet atau is a Muslim prophet. Karena dia masih hidup jadi is a Muslim prophet. Iya. Baik. Nah itu kan kalau misalkan audiens dan orang-orang yang datang ke booth Sri Dakwah itu yang dari Kristiani. Tapi kan kita juga paham bahwa di Hong Kong ini banyak sekali yang masih
nggak percaya Tuhan, ateis. Nah, bagaimana pendekatan atau kita mulai membuat mereka jadi tertarik untuk akhirnya belajar Islam dan ketika dapat hidayah turun akhirnya jadi masuk Islam. Gimana itu Pak Didi? Pengalaman Pak Didi selama ini? Biasanya jadi kan inna alaina alal huda. Jadi hidayah itu kan datangnya dari Allah. Jadi tugas kita hanya memberikan informasi. Itu tugas kita, bukan memberikan hidayah, tugas kita hanya memberikan informasi yang benar. Jadi dan yang butuh dakwah bukan mereka, yang butuh dakwah itu kita. Karena itu adalah amal buat kita. Jadi begitu kita melakukan dakwah itu, kita menganggap ini kesempatan kita berbuat menghamba kepada Allah. Jadi kesempatan kita to serve Allah, to please Allah, kurang lebih bahasanya seperti itu. Jadi dengan men-serve Allah, dengan mem-please Allah atau membuat Allah ridho itu adalah menyampaikan informasi tentang Islam yang benar. Jadi ada orang yang awalnya sambil jalan tuh suka lihat banner kita tuh bingung ini maksudnya apa gitu. Jadi dia tertarik untuk tahu. Ada yang awalnya tertarik untuk tahu dan kita tidak tahu kapan orang itu bisa masuk Islam, kapan orang itu tertarik itu Islam, itu wallahu alam, itu terserah Allah. Jadi itu departemennya Allah, daerahnya, kekuasaannya Allah itu. Jadi kita sudah berkali-kali mendengar kisah misalnya ada orang yang kita kasih brosur tentang Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia pegang brosur itu. Kemudian berikutnya dia sampai di rumah, dia lempar brosur itu sampai masuk ke kolong kamarnya gitu, ke kolong tempat tidurnya. Jadi kemudian berapa bulan, 2 bulan kemudian dia sedang ada masalah, dia merasa berat, kemudian dia berdoa, sambil kepalanya muter-muter di kasurnya, tiba-tiba tangannya masuk ke lantai, di bawah kolong itu keambil brosur yang dulu dia buang 2 bulan yang lalu gitu. Kemudian dia baca-baca, dia tertarik, tertegun, wah benar juga ini katanya. Wah iya benar nih, mungkin kayak gini. Dia datang ke kantor kita, kemudian 2 kali pertemuan dan kemudian bersahadat. Masya Allah. Jadi macam-macam memang caranya. Kita nggak bisa. Ada yang misalnya salah satu murid saya misalnya dulu pernah secara iseng saja pingin liburan kemana, ternyata memilih liburan ke Uzbekistan. Kalau nggak salah di tempat kota Bukhara ya, tempat Imam Bukhari. Dia sempat jalan liburan ke sana, dia lihat monumen besar, kemudian tertarik sama kehidupan orang di sana gitu. Dan akhirnya tertarik ingin tahu tentang Islam. Kemudian nyampe di Indonesia, dia nggak tahu tuh siapa Islam itu, kemudian nanya-nanya, ketemu sama orang Indonesia ya kemudian memperkenalkannya kepada saya, dan akhirnya tertarik untuk belajar Islam. Walaupun belum masuk Islam, tapi keinginan tahunya itu sangat besar tentang Islam. Jadi ketika misalnya ada informasi-informasi tentang yang menjelekkan Islam atau tentang terorisme dan sebagainya, malah dia yang orang pertama ngasih tahu teman-teman Islam itu tidak seperti itu gitu. Jadi macam-macam ada orang ketertarikan. Ada orang yang tertariknya mungkin misalnya dari kesantunan orang. Ada orang yang tertarik itu karena mungkin awalnya kayak dulu pernah saya kisahnya lucu sekali itu. Jadi ada orang yang bertemu dengan seorang perempuannya Muslim tapi tidak dekat sama agama. Kemudian lakinya dari Australia gitu kan. Kemudian mereka pacaran dan seterusnya. Kemudian setelah itu mereka mikir kamu tuh agama. Tapi karena mereka ada masalah. Salah satunya memang masalah. Jadi setelah ada masalah mereka panik, mereka pusing. Mereka pikir, kamu dulu agamanya? Saya sih dulu Islam, tapi saya nggak pernah praktek. Ya kita cari tahu tentang Islam. Jadi mereka Google sendiri, belajar sendiri. Habis itu, oh gini Islam itu. Jadi yang perempuannya yang Muslim pun tadinya nggak tahu Islam itu seperti apa. Jadi dia nggak bisa. Dia Google sendiri. Akhirnya waktu itu saya masih di serving Islam ya. Kemudian dia Google, oh kalau gitu di mana Islam ada di Hong Kong ya? Dia Google, ketemu serving Islam, datang ke kelas kita. Kemudian akhirnya mereka kemudian masuk Islam setelah mengenal Islam, mengetahui sesungguhnya. Jadi terlepas dari berita-berita yang ada, berita-berita negatif yang ada di luar, ternyata alhamdulillah Allah ketuk hati mereka, Allah buka hati mereka dan menyerap informasi yang benar. 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan langsung angkat tangan, saya mau syahadat. Jadi macam-macam ininya, pintu masuknya macam-macam. Ada karena kesusahan hati,
ada karena menemukan kesantunan seorang Muslim seperti teman saya tadi yang di Uzbekistan itu, kemudian ada yang karena karena teknologi, karena pengetahuan dan seterusnya. Jadi macam-macam ininya. Pintu masuknya, pintu ketertarikannya hidayah. macam-macam. Iya. Iya. Ya itu mungkin yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin itu di sini ya Ustaz. Jadi Mungkin. jadi kita memang kita menyebar benih aja ya, kita Ya. menyampaikan hidayah itu urusan Allah. Ya. Kita nggak pernah tahu, betul. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita cuma ngasih benih, kemudian dia baca informasi, dapat benih lagi, dia tumbuh, dia mencari. Bisa karena jadi sebenarnya Islamnya nggak di sini, ketika dia sedang di mana dapat hidayah. Betul sekali Pak Adi. Nah, ngalamin gitu kan ya. Iya, kita juga pernah ngalami orang datang ke stand kita langsung syahadat. Kita bilang kok langsung bisa syahadat gitu. Rupanya dia sudah 2 tahun lalu sudah tertarik sama Islam. Tertarik. Nah itu dia, begitu dia tertarik, kemudian orang Singapura nih udah mulai tertarik, udah mulai baca-baca, udah tahu. Habis itu dia mungkin lagi ini pengen liburan. Begitu liburan, nyampe di Hong Kong, check-in di hotelnya, keluar ketemu stand kami. Jadi memang seakan-akan Allah membimbing dia gitu. Di situ dia, ini kayaknya aku nggak boleh lagi kalau nggak bersahadat nih, katanya. Allah udah nunjukin kayak gini, masa aku nggak bersahadat. Jadi sahadatnya, jadi kita cuma tinggal ini aja. Jadi orang-orang sebelumnya udah pernah menaruh benih keingin tahuannya, kedekatannya kepada agama. Kita cuma tinggal, istilahnya udah di pinggir jurang, tinggal dipus dikit ya jatuh gitu. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, luar biasa ini diskusi kita sore hari ini. Alhamdulillah, banyak sekali cerita inspirasi yang bisa kita terima, namun karena terbatasan waktu, kita namanya juga kultum ya, ini sudah lebih dari kultum nih. Tapi mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu, teman-teman, dan anak-anak sekalian. Kesimpulannya bahwa dimanapun kita berada, di situ kita bisa berdakwah. Bahkan di tempat yang kita sebagai minoritas, tantangan dakwah itu semakin besar, dan disitulah dibutuhkan niat yang kuat dan semangat yang kuat untuk dakwah, menyampaikan agama ini, sehingga tadi disampaikan bahwa penyampaian agama tentang Islam ini itu tugas kita untuk menyampaikan. Hidayah itu adalah ketentuan Allah. Ketika hidayah itu sudah turun, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun dia bersahadat, itu Allah yang menentukan. Tapi tugas kita sebagai seorang Muslim menyampaikan baligani walau ayah. Mungkin demikian ya Pak Didi, sedikit kesimpulan yang bisa kita sampaikan, dan tadi mudah-mudahan bermanfaat buat semua yang melihat video ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.